Istiqomah itu menjadi satu tahapan tertinggi yang menjadi satu hal yang sangat penting bagi pribadi kita sebagai orang muslim. Istiqomah, Pak. Yang membuat kita ini beda dengan orang lain sebetulnya ya hanya di tataran istiqomah itu. Bagaimana perilaku baik kita ini orang delok situasi. Lek delok situasi yo nyalek tenan kowe. Kula enggak ada paman asmane Yai Mik. Lan nggih kula piyambak ngen atos mireng apa kula ndhawuhaken bakale kabeh wong kuwi ngunduh woing pakerti. Apapun yang kita lakukan pasti akan kita tuai di kemudian hari. Kalau kita menanam kebaikan, pasti kita akan memanen kebaikan pula di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus Simbah Yai Nurul Huda Jazuli, sedaya putra wayah Simbah Yai Ahmad Jazuli, keluarga besar Pondok Amnaniyah, sedaya bolo-bolo mutaharijin mutaharijat menika pondok, sedaya para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah wonten dalu punika kita saged sareng-sareng nderekaken qaul almarhumin wabil khusus guru kita, senior kita Kiai Wasik mugi-mugi napa ingkang sampun kita aturaken milai waosan-waosan, milai donga-donga lan lintu-lintunipun estu-estu dados hadiah ingkang maremaken dhateng almarhumin khususipun Gus Wasik. Apapun memang kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup adalah terus menyambung hubungan kita dengan beliau-beliau yang sudah mangkat, yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bacaan-bacaan, dengan doa-doa, dengan istighfar-istighfar sebagai hadiah kita yang bisa kita berikan kepada beliau-beliau. Mugi-mugi estu-estu makbulah masmu'ah indallah Subhanahu wa Ta'ala. Kanten mungkin di antara kita ada yang merasa bahwa ngono kuwi apa ya tenan, apa ya iso tekan tenan. Asy-Syaikh Habibillah As-Singkiti dalam kitab Zadul Muslim fima ittafaqa fihi al-Bukhari wal Muslim menyampaikan apa yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah Al-Kufi. Beliau mengatakan bahwa al-amwat ahwaju ila du'a ay wal istighfar minal ahya ila ta'ami wa syarab. Wong iku nek wis mati itu jauh lebih butuh, lebih tergantung, lebih mengharapkan adanya doa-doa yang di dalamnya ada istighfar, ada permohonan maaf
daripada kebutuhan kita, daripada ketergantungan kita kepada makan dan minum ketika masih hidup. Awake dhewe iku misale poso mulai subuh tekan maghrib iku luwene ra karuan, ngelake gak karuan. Apa maneh kok sampai 2 dina gak mangan, 2 dina gak ngombe. Iku luar biasa ngelake. Tapi kebutuhan kita akan makan dan minum itu ternyata menurut Sufyan bin Uyainah itu masih kalah jauh dengan kebutuhan orang yang sudah meninggal akan doa-doa yang kita lantunkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ndawuhaken ma min abdin razaqahullahu malan summa barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah Tidak ada satu orang pun yang diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian rizki itu dibuat untuk berbakti kepada kedua orang tuanya kecuali dia akan memiliki kedekatan denganku besok di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dadi jenengan nek duwe rezeki, banjur rezeki kuwi kanggo nyenengne wong tuwa. Niku luar biasa. Ganjarane luar biasa piwalese. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, "Illam yakun lahu walidan fama yaf'al ya Rasulullah?" Kalau orang itu sudah tidak punya orang tua, apa yang bisa dilakukan? Kemudian Rasulullah menjawab, bi'it'amit ta'am wa qira'atil Qur'an au biddu'a. Ya kalau memang begini, ya tasaddaq anhuma, sampai lali aku. Ya tasaddaq anhuma bi'it'amit ta'am wa qira'atil Qur'an au biddu'a. Maka kalau memang orang tua kita sudah mangkat, sudah mendahului kita, sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita lakukan adalah bersedekah atas nama kedua orang tua kita, kemudian sambil dibaca-bacakan Quran atau doa-doa, dibacakan ayat-ayat Quran atau doa-doa. Saya pikir itu malam hari ini sudah dilakukan semua. Mulai songko sedekah, wacanan-wacanan, kados wau, wawasan-wawasan tahlil, tahmid, tasbih yang diperuntukkan untuk almarhumin khususipun guru kita Gus Wasik yang tadi dipimpin oleh kakak kami Kiai Mustafa Al-Hafidh. Ini adalah satu bentuk bagaimana orang-orang yang masih hidup itu mencoba menghubungi, mencoba tersambung dengan beliau-beliau yang sudah wafat. Kadang di antara kita kemudian merasa opo yo ngono kuwi. Gari sama nurung mati loh Pak. Sampean jajalo mati sih. Engko kak Fatihane, lek marem sampean. Engko kak dongakno, mesti marem sampean. Abah kula nika di mana-mana selalu mendawuhkan, selalu menyampaikan apa yang didawuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mal mayyit fi qabrihi illa shibhul gharikil mutaghawis. Orang itu kalau sudah di dalam kubur, wong ini wis ning jero kuburan, iku persis koyok wong sing kerem, koyok wong sing kelelep. Podo to Pak, bahasa kene ngambek genaku podo to. Kelelep to.
yang selalu meminta pertolongan, tolong al-mutaghawwis, yantadhiru fihi da'watan talhaquh min abin au ummin au akhin au sadiqin siqati, yang selalu menantikan donga-donga, kiriman-kiriman saking tiang sepah utawi sederek atau teman-teman karib, teman-teman dekat. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau doa-doa tadi, permohonan ampun sudah dilantunkan, kita kirimkan kepada beliau-beliau yang sudah wafat, ini sangat jauh lebih membahagiakan, lebih menyenangkan daripada senangnya kita ketika mendapatkan dunia seisinya. Sampeyan mesti gak percaya ini. Sampeyan saiki ana wong macung lurah. Aku arep macung, Pak. Sampeyan kak pangestoni, sampean kak dongakno, lek aku mau pilih sampean kak dongakno, kak pangestoni. Muga-muga keluargamu kabeh tentrem, keluargamu apik kabeh, anak-anakmu apik. Apa sampeyan langsung disangoni 250.000 atau 500.000? Pilih ndi sampeyan? Ana wong macung lurah telaten ndongakne rakyate, kambek wong macung lurah ora patek ndongakne tapi telaten nyangoni. Pilih ndi ya, Bang? Mergo jek urip. Makane nek pengen ngerti khasiate donga, khasiate wacanan-wacanan, mati, Pak. Efektif iku. Kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Mati ki medeni lho, Pak. Mati ki medeni, dihindari ya gak iso, diantisipasi gak iso. Durung ngono, Pak, obat anti mati yo. Durung ngono. Pak polisi ku paling pol mengantisipasi kecelakaan. Mengantisipasi kematian, tapi nek wis wayahe teko tenan, iku mbok rumah sakit 19 gak iso ngatasi, Pak. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, kematian yang selalu kalian hindari itu pasti akan menemui kalian. Permasalahannya adalah faturadduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jane nek mati tok gak ono terusane, iku sakjane ya sik rada aman. Permasalahane bar mati iku ternyata tidak selesai. Setelah kematian kemudian kita semua disowankan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu. Tidak ada satu hal kecil pun yang bisa kita tutupi dari Allah Subhanahu wa taala. Faturadduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan kemudian akan menceritakan semua hal yang pernah kita lakukan. Apapun itu, apapun itu. Makanya kalau temu budi matur, kita ini kalau mau melakukan sesuatu tolong difikirkan dengan baik. Karena Abu Kilabah mengatakan al-birru la yabla wa dzambu la yunsa wa dayyan la yamut faf'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Sekecil apapun kebaikan yang pernah kita lakukan, tidak akan pernah terhapus oleh apapun. Begitu pula sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang pernah kita lakukan, tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jejak digital gak iso ilang apa maneh digital Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pernah error, tidak pernah kekurangan memori, tidak pernah hang, tidak pernah trouble.
Faf'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Kita ini sebetulnya bebas saja. Kamu itu mau melakukan apapun monggo. Arab apik ya kono, ora apik ya kono. Tapi fakama tadinu tudan. Tapi cara bahasane paman kula sering ningali tulisan-tulisan. Kula enggak ada paman asmane Yai Mik. Lan nggih kula piyambak ken atos mireng apa kula ndawuhaken bakale kabeh wong kuwi ngunduh waing pakerti. Apapun yang kita lakukan pasti akan kita tuai di kemudian hari. Kalau kita menanam kebaikan, pasti kita akan memanen kebaikan pula di masa-masa yang akan datang. Tapi ketika kita menanam keburukan, pasti akibatnya akan kita rasakan. Izzud dunya bil amwal wa izzul akhirah bi kasratil a'mal. Sampeyan pengen mulya nang donya, sampeyan kudu rada duwe dhuwit, Pak. Lha pancen ngono. Sampeyan ora patek duwe dhuwit iku pancen wangel, Pak. Saya takoki sampeyan, ana wong sugih mblegeduk omong. Padahal ngapusi, iku ning kupinge awake dhewe koyok tenanan, Pak. Tapi Mas yo jujur nek sing ngomongi ra patek duwe dhuwit, gak patek ngrezekeni. Iku ngrungokne yo rasa-rasen, padahal tenanan iki. Lho, iya gak, Pak? Lho malah jempole nggih cocok-cocok ngene. Enek jempole barang. Lho tenan. Tenan nih. Gak usah angel-angel, politisi-politisi sing dilungkas arep tanding ya. Setiap 5 tahunan iku ngapusi awake dhewe rata-rata. Tapi mboten lek teng Ngawi ketoke, lek teng kula tok mean. Lek teng Ngawi ketoke jujur-jujur kabeh politisi nih. Setiap 5 tahun kemudian dia datang membawa sesuatu, dia tampak benar di mata kita dan tampak enak di telinga kita. Bahkan dia mampu merubah pikiran kita. Padahal tekone 5 tahunan pisan. Iku lho mek nggo dhuwit sekitar 20.000 sampai 50.000. Jajal kuwi nggo dhuwit 20 juta sampai 50 juta. Hadza rajulun salihun. Lha adilun. Alimun ila akhirih. Tapi Mas yo apik, soleh, pinter, penuh dengan wawasan, penuh dengan gagasan. Tapi nek kita gak patek ngrezekeni. Wis to Pak, dadi takmir masjid lho, gak usah macung. Nah ini Pak. Pancen ngono kuwi. Innad danani rawad darahima fil amakini kulliha taksuri jala mahabata wa jalala. Hiya lisanu liman arada fasahata wa hiya silahu liman arada kitala. Bapak-bapak ya padha wae. Padha wae. Innad danani rawad darahima fil amakini kulliha. Dinar, dirham, katakan rupiah, dolar, real atau apapun mata uang. Dimanapun berada, fil amakini kulliha, dimanapun, Arab Ngawi, Arab Kediri, Arab endi ae. Taksurijal mahabata wa jalala. Hanya akan membuat orang yang memilikinya tambah wibowo, tambah meyakinkan. Jenengan gak patek mulih Pak. Jenengan pangkatnya apa tuh Pak? Pak Wahyudi. Pangkatnya sampean apa? Ibtu. Nah, sampean dadi ibtu rodok sering mulih Pak. Kecuali sampean dadi Kapolres. Lek wis dadi Kapolres, apa meneh dadi Kapolda, gak patek mulih gak apa-apa Pak. Seneng omah panggah padang ae. Mergo jelas. Tapi lek cip tuh setiap malam harus pulang Pak. Lan gak oleh telat. Tapi nek wis Kapolres, Kapolda, wah, 3 dina pisan nembe mulih rada sah Pak. Jenengan nyambut gawe mulai isuk sampai jam 4 sore. Kemudian tidak membawa sesuatu. Mulai iso geger tenan donyane. Apa meneh mulai mubarisa. Tapi nek konkret, mulai kok konkret, masih mulai jam 1:30. Situasi panggah padang. Lagi, hiyal lisanu liman arada fasahata, wahiyasilahu liman arada kitala. Uang ngomong gak patek teteh,
nyekel duit langsung fasih Pak, langsung fasih. Ngene Dik, sepurane sing akeh aku mau rada terlambat sebabnya kok kambek itu sampean wis gak transfer lho Dik mau. Beda ceritane. Lah lek rekening tok gak duwe, mulai 9:30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut tangga kita tenan. Wa kadzalik ketika kita nanti sowan wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala, yang paling baku, yang paling penting adalah amal, kasratil amal as-salihah. Kita akan hebat, kita akan gagah ketika kita memiliki sangu amal sing kathah. Ning donya iku pancen dompete kudu kebak, nang akhirat amale kudu kebak, kudu kathah. Lek pun kados Gus Wasik, ramah-ramane Mbah Yai ini awake dhewe, ya aman tok Pak. Sing gak aman iki pancen ya awake dhewe iki. Lek wong-wong ya aman ae. Bukan hanya keluarga, kita teman-temannya, kita santri-santrinya selalu siap, selalu mendoakan, selalu merasa berhutang budi, dan apapun yang kita lakukan hari ini adalah berkat beliau-beliau, para guru-guru kita. Lah awake dhewe jasane apa, Pak? Sak waya-waya mati iki lho, sendungane enek apa ora? Anak awake dhewe apakah kemudian benar-benar tercetak menjadi anak yang baik? Apakah benar-benar kemudian menjadi jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Panik kula matur teng pundi-pundi. Hati-hati, Pak. Mergo pangeran niku dawuhni inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa atharahum, Pak. Ada beberapa catatan Allah itu tidak hanya menampilkan apa yang kita lakukan, tapi hal-hal yang dilakukan oleh para penerus kita karena terinspirasi dari kita. Paham ora sampean, Pak? Ora paham gitu ya sampean? Kak baleni nih. Aku kan awal harus ngomong. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Semuanya akan ditampilkan kayak di layar ini. Semuanya. Apapun yang pernah kita lakukan, dengan layar yang lebih besar, dengan layar yang lebih jelas, dan akurasi yang lebih presisi. Coba bahasanya polisi presisi Pak ya. Nah. Tapi ternyata tidak hanya apa yang kita lakukan saja yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apapun yang terinspirasi dari perilaku kita, omongan kita, kelakuan kita, itu juga akan ditampilkan sebagai balasan bagi kita. Bahaya wonten kitab tafsir-tafsir, misalnya kados tafsir yang selalu dibaca oleh tiang sepah kula, tafsir Jalalain. Asar itu dipun tafsiri kelawan ma ustunna ba'dakum. Sesuatu yang diteruskan, yang dilakukan setelah kita meninggal. Artinya apapun yang kita lakukan kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya, itu namanya asar. Misalnya, jenengan acarane ngaji, mon ben bar maghrib ngaji, kok iku diterusno kambek wong-wong ning sekitare panjenengan, keluargane panjenengan, putra-putra panjenengan, tanggi-tanggi panjenengan, karena terinspirasi dari panjenengan selamanya, bahkan setelah panjenengan meninggal pun pahala ngaji ba'dal maghrib niku tetap akan selalu mengalir kepada panjenengan semua. Lah saya tidak diwalik. Mergo di tafsir-tafsir yang lain itu dikatakan asar itu imma hasanatan wa imma sayyi'atan. Asar itu ada kalanya yang baik, ada kalanya yang tidak baik atau yang buruk. Sekarang kalau misalnya yang kita tinggalkan itu adalah hal-hal yang buruk, yang menginspirasi adalah hal-hal yang buruk. Hal-hal baik itu gampang. Nang tafsir-tafsir itu dikai contoh misalnya ka ilmin allamuh, kayak ilmu-ilmu yang kita ajarkan atau kita ulangkan,
kemudian dipelajari dengan baik oleh murid-murid kita, diamalkan semaksimal mungkin oleh murid-murid kita, itu menjadi asar yang hasanah. Ka ilmin allamuh kados Gus Wasik ngeten iki. Berapa banyak keilmuan yang sudah beliau ajarkan kepada panjenengan semua, kepada para santrinya. Mlebu ganjarane apapun, diwarai salat santrine, ben salat santrine Gus Wasik entuk ganjarane, diwarai ngaji, ben ngaji santrine Gus Wasik entuk ganjarane, diwarai apik kambe uang, setiap kali kamu berbuat baik kepada orang lain Gus Wasik entuk ganjarane. Wahabisin waqafuh, para masyayikh, para kiai, para guru-guru kita itu memang tidak meninggalkan warisan biasanya, tapi beliau meninggalkan warisan berupa tanggung jawab perjuangan. Kayak Gus Wasik, tanah ngeten iki kudune kan gak dadi komplek ngeten iki. Ngeten iki kan kudune dadi apa, kos-kosan apa-apa yang kira-kira menghasilkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mbok dadekno toko, dadekno apa, tak dadekno apa, ora malah dadekno masjid. Iki habisin waqafu. Tanah-tanah yang beliau wakafkan untuk umat, untuk masyarakat. Kapanpun digunakan dengan baik, entah itu masjid, entah itu madrasah, entah itu asrama, Gus Wasik akan selalu menerima manfaatnya atau pahalanya. Lelek sayyi'ah, ya iki kelakuane awake dhewe sayyi'ah. Akeh banget sayyi'ah. Ning kono iku contone kata kaisyaati batil wa taksisi dzulmi. Kaisyaati batil, isyaati batil. Jangan kira apa yang kita omongkan atau yang kita tulis itu kemudian selalu berakibat baik bagi orang lain, menjadi sebuah inspirasi, apalagi di era media sosial kayak hari ini. Jenengan tahu ngerti Facebook apa? Nah, paling ndek kan kuwi sik sing disebut nih. Twitter. Jenengan enggak ada Twitter, Pak? Enggak ada Instagram? Mboten enggak ada. Bagus. Enggak ada WA jenengan. Nanti update status WA jenengan. Mboten nate. Ini Bapak itu enggak tahu tiang solih nih. Nggih. Isyaati batil itu misalnya kemudian jenengan menyebarkan sesuatu yang tidak berdasar sama sekali atau tidak jelas manfaatnya, atau ini akan berakibat menjadi hal-hal negatif bagi orang lain. Isyaati batil niku jenengan oleh mati sawaya-waya, tapi tulisan jenengan, uploadan panjenengan ini tidak akan pernah terhapus, entah itu dari jejak digital ataupun dari jejaknya Allah Subhanahu wa taala, gak mungkin bisa dibusak. Jenengan misalnya, padha mawon Pak, cara digawe apian padha, sampean gawe status. Misalnya nulis status fadilah membaca sholawat. Kemudian menginspirasi orang. Ayo sampai jenengan wafat ketika orang itu masih melakukan, orang yang baca masih melakukan, jangan tetap dapat pahala. Diwalik podo ae. Jenengan meromor ada status mengfitnah siapa atau mengolok, kemudian panjenengan bikin satu undang-undang atau bikin satu aturan. DPR misalnya, bikin satu aturan tertentu yang ternyata membebani masyarakat, yang ternyata menyakiti masyarakat, yang ternyata menjadikan masyarakat itu penuh dalam jenengan oleh bari lengser, bari terus bahkan wafat mati, tapi ketika undang-undang ini masih terlaksana, maka sepanjang itu pula akibat itu juga akan panjenengan terima. Ngene agumune wong pengen nyalon pejabat ya akeh tenan. Ngene iki sak dalan-dalan full foto-foto. Tapi ning tol kok gak enek ya. Kon masang, Pak. Ya ben imbang ngono lho,
ben imbang, tol full. Wow, sopo fotone sopo, fotone Pak Wahyudi misalnya, wajangnya ya Pak. Malah kula sing seweneng niku enten tulisan duka nggih kula maca teng pundi, wonten tulisan, teruslah berbuat baik sampai semua orang menganggap kamu nyalek. Maknane piye? Maknane piye kuwi Jajal? Maknane piye? Jadi awakmu ngene iki, gak undang-undang, gak nyapo kok moro-moro ngirimi berkat tonggo. Isuk nus parani tanggane, sama nopo harap nyalek. Enek tonggomu loro gak duwe kendaraan, mau silih kendaraan, sama nopo harap nyalek. Teruslah berbuat baik sampai wong nganggep awakmu arep minimal nyalon bupati. Bagus yuk. Bagus saya. Sementing kan istiqomah. Wong api juga gak angel. Berbuat baik itu tidak sulit. Yang sulit itu terus baik. Yang membuat kita ini beda dengan beliau-beliau, para guru-guru kita, para kiai kita, para masyayikh kita, ya hanya itu saja. Apakah kita ini tidak punya potensi baik? Punya. Apakah kita tidak bisa melakukan hal baik? Bisa. Permasalahannya, apakah kita bisa terus baik? Lah kuwi. Saman loman kok gak bisa menjadi orang loman. Tapi apakah saman terus loman? Lah ya mbuh. Lah mbuh kuwi. Bagade istiqomah itu menjadi satu tahapan tertinggi yang menjadi satu hal yang sangat penting bagi pribadi kita sebagai orang muslim. Istiqomah, Pak. Yang membuat kita ini beda dengan orang lain sebetulnya ya hanya di tataran istiqomah itu. Bagaimana perilaku baik kita ini orang delok situasi. Lek delok situasi yo nyalek tenan kowe. Asline lho. Lek diarani pengen apik ya kudune terus apik. Gak kadang-kadang. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala terus paring pitedah dateng kita sedaya. Inamal mar'u niku hadisun ba'dahu. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Innamal mar'u hadisun ba'dahu. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Kita ini hanya sebuah, nggih kula jenengan iki lho, Pak. Hanya sebuah aktor untuk kemudian diceritakan oleh generasi berikutnya. Kita ini hanya sebuah wayang yang bisa dilihat, bisa didengarkan, bisa diceritakan menjadi bahan omongan generasi-generasi setelah kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Sebisa mungkin nek iso sampeyan niku dadi wong sing kira-kira nalika dadi bahan ngopi untuk generasi-generasi berikutnya adalah hal-hal baik yang pernah kita lakukan. Sebisa mungkin sebelum kita meninggal, kita meninggalkan cerita-cerita baik untuk generasi berikutnya. Oh, katanya gak paham sampean. Paham apa, Pak? Paham ya? Artinya kita ini hanya sebuah gini kok, mungkin kira-kira hanya sebuah cerita begitu saja, sebuah lakon. Lah, usahakan lakon kita ini lakon yang baik untuk menjadi pengenang di masa-masa yang akan datang, untuk menjadi sebuah inspirasi positif bagi generasi yang akan datang. Ya hanya begitu saja. La ta'jaban min halikin kaifa hawa bal fa'jaban min salimin kaifa naja. Maka selama kita berproses, selama kita melakukan lakon tadi itu, selama kita berakting tadi itu, kita nggak usah terlalu heran, nggak usah terlalu tertarik dengan kenapa orang bisa jatuh. Tapi yang harus menjadi prioritas kita, yang menjadi pikiran kita adalah kok iso wong selamat sampai akhir. Kok iso wong iku pada akhirnya husnul khitam. Kok iso wong iku akhirnya husnul khatimah.
Wah, ini tambah gak paham nih. Angel tenan pancen ngomong-ngomongan mbek wong ngawi. La ta'jaban min halikin kaifa hawa. Bal fa'jaban min salimin kaifa naja. Saman nalika ngopi, aku gak usah ngomong ibu-ibu ya, lek ibu-ibu iki sholihah kabeh ya. Ngomong bapak-bapak ya. Bapak elek ngamini, amin 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 amin. Ibu jenengan mboten patek sholihah. Sholihah lah, Pak. Lah ibu-ibu mboten nate. Mboten nate. Sing paling sering ngeten iki bapak-bapak. Saman pas ngopi, iku kan acarane rasan-rasan. Ya, lah ibu-ibu kan mboten nate. Dadi gak usah dibahas. Ya paham ya? Samane pas ngopi, iku kan senengane ngrasani wong. Artine njagokne wong. Jagongne wong kok jagongne kaya menjagokan ya. Jagongne wong. Ngopi sak gelas, katakan waktunya 45 menit. Ngisi waktu 45 menit itu lebih tertarik ngomongkan kesuksesan orang apa ngomongkan kenapa orang itu kemudian jatuh, kegagalan orang, ketidakberhasilan orang, kesialan orang. Lebih menarik mana kita membahas sama ngene wis gak usah angel-angel. Penak 45 menit iki lek diisi nyeritakne wong solih-solih, kambek nyeritakne nyapo wong jeleput, wong modar. Wong gagal, wong kapusan utawa wong kena pinjol, wong kena seneng ndi kowe? Wis ngono tak aku bingung lek bahasane wae. Gak usah ngomong ibu-ibu, ngomong bapak-bapak, paham ya? 45 menit nyeritakne kesolihane Gus Wasik utawa kesolihane kiai-kiai kita, nyeritakne perjuangan Mbah Hasim, ngajine Mbah Hasim, ngajine Mbah Wahab, ngajine kiai-kiai, apa sing paling menarik nyapo tanggane awake dhewe kok kena pinjol. Menyenangkan mana? TV pun sebagai acuan kita, media sosial pun yang selalu menjadi teman kita di setiap langkah kita. Niku luwih rame jagongne keberhasilane Polri atau luwih rame nyeritakne kenapa saudara Sambo bisa jatuh. Padahal kita PAD ngomong nih, la ta'jaban min halikin kaifa hawa. Kita ndak usah ngurusi orang lain geblak. Wong kita ini juga punya potensi sama untuk ngeblak sewaktu-waktu. Jenengan itu biasa-biasa saja, Pak. Kata Sa'id Ibnul Musayyib, alimul Madinah, satu di antara tabi'in terbaik. Sa'id Ibnul Musayyib mengatakan, kullun ya'malu tahta kanafillahi subhanahu wa ta'ala. Ya'malu ma ya'mal. Semua dari kita ini, Pak, kenapa bisa hidup bersosial secara baik? Karena semua ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi fa idza aradallahu fadihata rajulin ahrajahu min tahti kanafih. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mau menjatuhkan kita, Allah tidak perlu membuat kamu tertarik melakukan kesalahan. Cukup tutupnya tadi dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlindungannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhaharat linnasi auratuhu. Fadhaharat linnasi auratuhu. Kita semuanya bukan hanya saudara Sambo, siapapun dari kita pasti punya penyakit-penyakit, kelakuan-kelakuan busuk yang hanya kita yang mengerti itu. Orang semuanya masih menghargai kita karena tidak tahu kekurangan kita, tidak tahu kelemahan kita. Oh iya toh Pak. Arab sopo ae, orang mek polisi tok, orang mek Pak tentara tok. Jenengan apa Pak? Hah? Oh, orang mek Pak Sekcam tok. Padha ae. Setengah kiai kaya aku barang iya. Apa meneh mek santri-santri gak jelas ngono kuwi. Semuanya memiliki hal-hal buruk yang selalu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi fa idza aradallahu fatihata rajulin
Ahrajahu min tahti kanafi. Ketika Allah sudah siap, sudah pengen, sudah menghendaki untuk menghancurkan kita, sehebat apapun kita menutupinya, pasti tidak mungkin mampu. Fadhaharat linnasi auratuh. Cukup diangkat tutupi Allah Subhanahu wa taala, perlindungannya Allah diangkat, langsung wong sak donya roh kabeh penyakit awake dhewe. Terus gaya-gayanan kowe dadak khusuk ngurusi penyakite wong. Wong kowe dhewe jane yo duwe gaya-gayanan ngurusi penyakite wong. Paham maksud kula jenengan? Gak paham? Bae lek kon baleni suwi lho. Kadung dawa ya. Aja gampang gak pahaman to, Pak. Wong NU angel menawamu. Sok pahaman. Iya. Maka daripada itu monggo sami atos-atos memaksimalkan, memastikan semua potensi yang kita miliki untuk kemudian kita sowan dateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi selamat. Nek awake dhewe niki terakhir nih, nek awake dhewe pancen ketok rada abot, amal dan lain sebagainya, tapi pastikan kita mampu mencetak generasi-generasi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang benar-benar cara bahasane Mbah Kanjeng Nabi waladin sholihin yad'aulah. Ya gampangane waladin sholihin yad'aulana, anak-anak baik penuh dengan keimanan, penuh dengan ketakwaan yang selalu mau mendoakan kita sebagai orang tuanya. Anak, Pak. Mugi-mugi anak-anak kula panjenengan estu-estu dipun tata kalian Allah Subhanahu wa taala. Dipun resing bekti dados lare-lare ingkang ya Allah syukur-syukur burun ngaos. Terus estu pondok niki kedah urip, Pak. Pondok niki kedah urip. Dengan cara panjenengan memiliki kepedulian terhadap hidup matinya pondok ini. Nek jenengan kagungan putra, kagungan sederek, kagungan tanggi, di usia-usia ngaji, di usia-usia mondok, wajib jenengan salap datang pondok-pondok pesantren. Jenengan titipaken kiai-kiai. Untuk kemudian ditarbiyah, dididik, dibina menjadi pribadi-pribadi yang solih kayak tadi. Dan pada akhirnya benar-benar menjadi dzurriyyatan thayyibah. Keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak, Pak, penting, Pak, tenan, Pak. Saestu. Masya Allah, sepindah malih mugi-mugi anak kula panjenengan estu-estu. Dados lari-lari sing dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Dipun toto sak sae-saene kalian Allah Subhanahu wa taala. Dipinterno ngaji, digelemno amal. Lan sing paling penting muga-muga dadi anak-anak sing adib, dadi anak-anak sing duwe etika, duwe tata krama. Mergo masih pinter nek gak duwe tata krama iku ya piye, Pak ya? Gak masuk ya, Pak. Gak masuk jere. Gak masuk ngene-ngene wong iki. Gak masuk, gak masuk. Gak masuk. Oke. Orang itu mau sehebat apapun, kalau tidak memiliki budi pekerti, tidak memiliki etika, sulit, Pak. Sulit. Makanya moga-moga anak-anak kita benar-benar, ya kita juga, Pak, sama saja. Mergo solahul aba niku sababun li solahil abna. Kesalehan orang tua itu adalah awal dari kesalehan anak. Kadang wong tuane yang greget nih kan. Sementing anakku apik, maksudnya aku gak apik, gak apa-apa gundulmu amah. Wah, iso no Pak, piye to, Pak? Bapak kula pun koyok ngoten khidmai, koyok ngoten ngaose mon anake mek koyok kula lho, Pak. Lah kok jenengan arep biayaan terus pengen anak sing saleh, bahaya. Ya kula jenengan paring anak sing saleh lha ngoco to, Dah. Kira-kira ngono lah kira-kira. Nggih, akhirnya ya kita berbenah, Pak. Kita berbenah jamaah salate, ngajine. Ya kok penak, Pak. Sama nek jamaah sama nek ngaji, sama ngongkon anak jamaah, sama ngongkon anak ngaji, niku kan penak. Sama dhewe gak budal kan ngongkone piye? Alhamdulillah, kula kinten ngoten mawon lah sing saged kula aturaken wonten ngarsane panjenengan. Sepindah malih monggo sareng-sareng kita tungaaken mugi-mugi pondok niki lestari. Mugi-mugi pondok niki estu-estu dados pondok sing muktabar, dados pondok sing rame, pendidikane sae,
lan bolo-bolo sing sami khidmah wonten mriki mugi-mugi nggih khususe niki garwane almarhum niki Mbak Udah niki estu-estu dipun paringi kegiatan lahir batos kalian Allah Subhanahu wa taala, saged nata pondok kanthi sak sae-sae ini, saged nata santri sak sae-sae ini. Mergo pondok Gus Wasik iku ono akeh ngono to modele. Ya to, tinggalan Gus Wasik kan madrasah-madrasah kan akeh mencelo-mencelo ngono to modele. Ya pancen luar biasa perjuangan. Wis lek Gus Wasik kok usah dibahas, jariyahe wis akeh, wis aman kuwi. Sekali lagi sing gak aman iki kita, paham ora? Sing gak aman ki awake dhewe. Muga-muga awake dhewe barokah demen mek Gus Wasik iki muga-muga melu aman katut aman. Ten nggih, ngapunten ingkang agung, akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.